Silakan ayat, saya akan tunjukkan. Silakan Anda baca ayat, saya akan tunjukkan. 114 surah dalam Al-Quran Anda bacakan, sepotong aja, saya akan tunjukkan. Itu surah apa dan ayat apa, saya akan tunjukkan. Semua enggak, kecuali bukan begitu. Di atas tahta nih. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya bacaannya apa, saya akan sebutkan itu surah apa dan ayat berapa. Coba 1 Korintus berapa? Mati meja. Ya udah, 1 Korintus 9 nomor 20 sampai 21. Kita kasih kesempatan saudari kita. 30 juz. So-soan lu. Terus 1 Korintus ayat Astagfirullahaladzim. Padahal saya nantang loh. Sebutkan ayatnya, bunyikan ayatnya. Insya Allah saya akan tahu itu surah apa dan ayat berapa. Masa sih? Silakan. Tapi surahnya kok kayak kasihan sih. Istirahat dulu lah Bang Zuma. Allah, banyak bacot. Alhamdulillah, sobat diskusi lintas agamaku yang berbahagia. Kita berjumpa kembali di diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh Apologet Islam Indonesia, yang begitu menarik, berisi penuh literasi, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang ingin menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ayo langsung saja kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mencerahkan, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah yang Maha Kuasa, dan mencerahkan bagi mereka yang belum mendapatkan hidayah agar hatinya terbuka untuk menerima petunjuk Allah Ta'ala. Ayo langsung saja kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berperang, nggak ada yang ada di Roma ini berperang, mengelabui, menipu. Apakah zaman sekarang ada berperang seperti zaman Rasulullah dulu? Nggak ada. Sudah selesai, udah tamat itu, jangan berpura-pura. Kita kasih data. Di Komal. Nah ini sekarang saya kasih data kepada saudara. Oh tadi saya udah menguraikan dan ini di Komal kan? Saya udah menguraikan dan ini di Komal kan? Iya makanya tapi sekarang biarkan saudara kita Kristen yang menilai siapa Anda di dalam mewakili Kristen menjelaskan iman Anda. Silakan. Udah gue jawab jika ya. Nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Tidak. Sekarang coba Anda dengarkan saya. Izinkan saya membaca satu data dan boleh setelah ini Anda bertanya tentang Al-Quran atau hadits kepada saya. Saya kasih data 1 Korintus 9 20 sampai 21. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku Paulus menjadi seperti orang Yahudi, agar supaya memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku Paulus menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Yesus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau ada orang seperti ini menurut saudara Alitia, ini orang apa ini? Saya mengaku sebagai penganut Taurat, sabar. Saya mengaku sebagai penganut Taurat, meskipun saya bukan penganut Taurat, supaya saya bisa memenangkan banyak orang yang menganut Taurat. Ini orang apa yang seperti ini? Framing lagi kau kan? Silakan. Framing lagi. Saya minta Anda menjelaskan, saudara. Coba tadi di mana 1 Korintus berapa? Baru tahu dia, belum tahu dia. Lah kau sudah
14 surah aja kok nggak hafal. Silakan Anda bacakan ayat, saya akan tunjukkan. Silakan Anda baca ayat, saya akan tunjukkan. 114 surah dalam Al-Quran Anda bacakan, sepotong aja. Saya akan tunjukkan. Itu surah apa dan ayat berapa, saya akan tunjukkan. Hafal semua enggak, kecuali kamu bukan begitu. Di atas tahta nih. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya bacaannya apa. Saya akan sebutkan itu surah apa dan ayat berapa. Coba 1 Korintus berapa? Mati meja. Ya udah, 1 Korintus 9 nomor 20 sampai 21. Kita kasih kesempatan saudari kita. 30 juz. So-soan lu. Coba 1 Korintus ayat Astagfirullahaladzim. Pada saya nantang loh. Sebutkan ayatnya, bunyikan ayatnya. Insya Allah saya akan tahu itu surah apa dan ayat berapa. Masa sih? Silakan. Tapi surahnya kok kayak kasihan sih. Diistirahat dulu lah Bang Zuma. Allah, banyak bacot. Nah, nanti Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kaidas syaitan kana. Diam dulu Aletea, diam dulu lah. Silakan Anda baca 1 Korintus 9 nomor 20 sampai 21. Silakan saudara. Diskusi aja Aletea. Silakan. Diskusi aja. Nanti lagi lah, aku turun dulu ya, nanti lagi. Jangan anak polisi. Saya kan emak-emak. Saya mesti masak lah. Nah, saya emak-emak, saya mesti masak. Dibaca dulu. Nanti. Tapi kalau kalian gak naik kan berarti takut ya. 1 Korintus 19 titik bertindih 2. Titik bertindih kurang ajar tuh ya. Dibaca dulu. Surah sapi betina. Sapi betina titik. Enggak usah menghujat lagi. Sapi betina, sapi betina. Dibaca dulu lah. Dibaca dulu. Pokoknya kalau hujat saya hujat balik loh. Siapa yang menghujat? Itu Bible Muslim. Artinya yang masa begitu ya. Saya masak dulu. Ya dibaca lagi. Dibaca dulu lah baru tuh. Ya nanti mana 1 Korintus pasal? Dibaca dulu lah. Pasal 9 nomor 20 sampai 21. Saudari silakan baca. Ayat 20. Oke nanti ya. Nanti saya lagi lah, saya masak dulu. Nah saya nanti. Iya saya masak dulu lah. Baca dulu lah. Nanti naikkan lagi ya. Tahu loh. Aku belum tahu isinya itu apa sih. Ya nanti. Baca lah. Dasar tuyul pesundil. Al-Quran menjelaskan kepada kita para sahabat-sahabat sekalian, innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah. Jadi saya menganggap sahabat-sahabat saya di sini, guru-guru saya di sini adalah sedang berperang di jalan Allah. Maka jangan dinodai perang kita ini dengan niatan yang lain. Kemudian orang-orang kafir, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Mereka berperang di balik kebohongan, dusta, tipu daya iblis. Perintah Allah kemudian kepada kita, faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Jadi maksud memerangi saudara-saudaranya setan itu adalah senjata yang mereka datangkan untuk mereka pakai melumpuhkan akidah Islam. Kita lumpuhkan senjata itu, senjatanya yang kita lumpuhkan. Habis itu setelah senjatanya lumpuh, tentu lawan kita itu lunglai. Pada saat senjatanya sudah tidak berdaya lagi untuk membackup keselamatannya, lunglai dia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memberikan perlindungan kepada mereka supaya mereka bisa mendengarkan asma Allah. Iya. Jadi ketika senjata mereka kita lumpuhkan, tak berdaya lagi, maka kemudian saudara kita ini kita berupaya untuk selamatkan. Berupaya kita supaya orang-orang yang seperti tadi Aletea, dengan jelas kita sudah melihat bagaimana kemudian cara-cara beliau berdiskusi untuk membela akidahnya. Itu menandakan bahwa apa yang diuraikan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 6 harus kita benar-benar praktekkan di dalam perang akidah.
Perang akidah yang saya maksud ini adalah perang logika yang terjadi di sosmed. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ahadum minal musyrikin istajara fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, tadi dia minta turun itu sebenarnya itu minta perlindungan. Minta perlindungan kepada posisinya sebagai ibu, minta perlindungan kepada panci, pada ikan, sayur yang ingin dimasak. Apabila di antara mereka kemudian minta perlindungan, maka lindungi, kasih ruang dia, kasih ruang. Semoga dia bisa mendengarkan firman Allah. Kalau perlu kata Allah, summa ablighu ma'mana, antarkan mereka kepada tempat yang aman bagi mereka. Karena sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak mengetahui. Apa buktinya kaum tidak mengetahui? Apa buktinya? Itu tertulis di Filipi berapa? Itu tertulis di Korintus berapa? Kalau yang kayak begini aja mereka nggak mengetahui, bagaimana Quran? Maka tugas kita kemudian kita ambil pelajaran dari Al-Quranul Karim surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin istajara fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Bertanya, ditulis di mana itu? Di Filipi berapa? Di Korintus berapa? Artinya mereka butuh bantuan kita, saudara-saudara. Cara kita melumpuhkan mereka bukan oknumnya yang kita lumpuhkan, senjatanya yang kita lumpuhkan dengan cara seperti ini. Dalilnya mengatakan Yesus diberitakan baik dengan maksud propasis, mengelabui, ya, atau jujur, aku tetap bersuka cita. Artinya ada potensi untuk mengajarkan sesuatu dengan kebohongan berdasarkan Bible tersebut. Itu yang kita tangkap dari terjemah yang tertulis. Atau jujur. Kata jujur, kebalikannya apa? Bisa jawab teman-teman? Jujur? Tipu noge, cuma tipu noge. Bohong. Itu dia. Nah, jadi tugas kita mematikan senjatanya, mematikan bisahnya. Setelah bisahnya mati, lumpuh dia, rangkul. Semoga dia bisa mendengarkan asma Allah. Wa in ahadum minal musyrikin istajara. Maka perintah Allah itu jelas itu, sahabat-sahabat. Ya, saya kira metode ini yang akan kita pakai ke depannya. Bagaimana kita melumpuhkan senjata mereka? Karena Allah mengatakan inna kaida syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya senjata setan itu lemah. Jadi senjatanya kita matikan, kita selamatkan saudara-saudara kita dari apa yang mereka percaya Islam ini, sedangkan mereka sendiri tidak mengetahui. Saya kira begitu teman-teman. Makasih. Barakallah. Syukron Gurunda, masya Allah. Saya sambut dulu Inal Kirum Aki Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guru-guru semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman ikhwan billah yang ada di bawah, kita doakan sekali lagi ya untuk guru dan kita, mudah-mudahan beliau tetap sehat dan terjaga. Amin. Segala macam bara Amin. Allahumma mudah-mudahan dalam lindungan Allah. Terjaga apanya Bang? Terjaga makannya 4 sehat 5 sempurna ya Bang. Kita isyriman au mut syahidan ya. Nah ini Bang Rafael, silakan. Ya. Dan bantu tab-tabnya buat teman-teman ikhwan billah. Silakan Bang Rafael kalau mau berdiskusi silakannya dengan baik ya Bang Rafael ya. Tadi Abang bilang semoga Bang Suma tetap terjaga apanya Bang? Makannya 4 sehat 5 sempurna atau apanya? Kesehatan gitu loh. Bukannya kesehatan itu bagian dari makanan 4 sehat 5 sempurna Bang? Beda lagi itu. Sekarang kamu mau diskusi tema kalau memang mau naik untuk diskusi dengan baik.
saja. Kalau mau diskusi dengan Bang Suma, kamu tentukan temanya apa temanya, silakan. Tema yang kamu kuasai. Oke. Apa tema yang kamu kuasai? Baik. Saya akan bertanya. Boleh? Temanya bertanya, Gurunda. Temanya Kristen bertanya. Ya gini kan, kita ini datang di kandangnya para muslim-muslim, lah wajar lah kalau kita bertanya kan. Artinya kita datang bertamu ini, boleh kan? Kecuali kalau kamu datang di kandangnya Kristen, berarti kalian yang bertanya di tempatnya orang Kristen kan nih. Sama saja, ya kan? Enggak, saya sering ke sana, saya yang ditanya. Ya silakan, temanya Kristen bertanya, silakan. Oke, baik. Menurut kitab Musnad Ahmad 5364 bahwa batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Bisa dijelaskan kok, batu itu bisa menghapus dosa? Iya, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cakupan hadis itu menjelaskan bahwasanya tidak termaktub di dalam narasinya batu itu menghapuskan dosa, nggak ada. Tapi di situ barang siapa yang melakukan pekerjaan apa itu? Menyentuh. Jadi ada situasi di mana orang berusaha menyentuh batu penjuru tersebut. Saya di Indonesia korbankan harta, korbankan waktu, korbankan ilmu untuk menempuh perjalanan jauh demi untuk mengusap batu itu. Bukan batu itu yang menghapuskan dosa saya, tapi keridaan yang saya imani berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi saya. Perjuangan saya menuju ke sana, itulah yang menghapuskan dosa-dosa saya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taghabun, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini dengan sangat jelas dan terinci. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihah dan berbuat saleh. Apa berbuat saleh? Berbuat kebajikan. Apa berbuat kebajikan? Berbuat ketundukan jasad dan hati menuju apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dicontohkan Nabi Muhammad itu menyentuh batu Hajar Aswad itu adalah contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Sehingga sahabatnya berkata, andai saja aku tidak melihat engkau wahai nabiku menyentuhnya, batu yang tidak memberikan manfaat ini tidak akan aku sentuh. Itu bukan menyentuh bang, semua itu Umar bin Khattab tidak melihat si Muhammad mencium batu itu, dia tidak akan percaya. Jangan pakai si, sopan dikit kau manggil nabi aku. Gurunda Suma, bukan si Suma ya, Gurunda Suma. Itu. Jadi gitu saudara ya. Jadi pada pokok yang harus saya sampaikan kepada saudara adalah bukan batunya yang menghapuskan dosa. Tidak ada dalilnya. Coba Anda baca pelan-pelan. Gak apa-apa baca terjemahan, gak apa-apa. Baca terjemahan dulu. 5364. Silakan Anda baca. Musnad Ahmad, silakan Anda baca. Pelan-pelan tapi bacanya, pelan-pelan. Sampai saraf-saraf otak Anda itu bisa nangkap kata demi kata dalam terjemahan hadis itu. Silakan. Kami ingin mendengarkan. Silakan. Anda bacakan kepada kami. Silakan. Musnad Ahmad, barang siapa mencium batu Hajar Aswad, niscaya dosanya akan dihapus sehabis-habisnya. Percayalah. Nah, sekarang tunjukkan kepada saya dalilnya Hajar Aswad menghapus dosa. Boleh? Musnad Ahmad 5364. Coba Anda bacakan. Barang siapa mencium, barang siapa mencium, tidak dikatakan
bahwa Hajar Aswad itu menghapus dosa. Mencium, barang siapa mencium batu itu menghapus dosa, Bang. Yes, dalil yang saya minta, di mana dalilnya batu itu yang menghapus dosa? Iya, guna dari mencium batu menghapus dosa. Makanya banyak yang sampai sekarang yang saya tanya, batunya yang menghapus dosa, dalilnya di mana? Padahal batu itu sudah pernah ada di India. Saya ulang lagi pertanyaan saya ya. Dalil batunya yang menghapus dosa itu di mana? Di dalam kitab Musnad Ahmad. Nggak ada tertulis batu menghapus dosa di situ, nggak ada. Musnad Ahmad 5364. Di situ dijelaskan mencium batu sama dengan menghapus dosa sehabis-habisnya. Percaya. Iya, yang saya tanya, batu menghapus dosa di mana dalilnya? Itu dalilnya, Bang Suma, sudah dibacakan. Lah, gimana sih, masa tidak mengimani kitab sendiri? Astagfirullahaladzim. Yang saya tanya, dalilnya batu menghapus dosa itu di mana? Iya, itu kan di sini tertulis barang siapa mencium. Jadi kalau mencium batu, berarti batu itu berkuasa menghapuskan dosa. Ya, sama halnya ketika saya berkata, barang siapa mengangkat batu ini, maka dia akan mendapatkan duit sebanyak-banyaknya. Pertanyaan saya, beda pertanyaan saya, yang mendatangkan duit itu batunya atau pekerjaannya? Beda analogi, Bang Suma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu menunjukkan bahwa benda mati yang menghapuskan dosa. Jadi kalau misalkan Bang Suma nggak nyampe, saudara, otak nggak nyampe. Lanjut turun dah. Allahu Akbar, Masya Allah. Batunya yang menghapus, bukan bagaimana abang mengangkatnya, tapi batunya yang menghapus, Bang. Di mana tertulis batunya menghapus? Sedangkan diterangkan di sana, inna mashar ruknil yamani waruknil aswadi yahutul hataya hatta. Mencium rukun yamani dan rukun aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mencium. Jadi mencium. Kalau kamu mencium, berarti batu akan menghapusnya. Di mana tertulis batunya yang menghapuskan dosa? Batunya. Di mana di situ? Bang, itu sebab kamu mencium, itu sebab akibatnya. Baca dulu baik-baik. Dalilnya sudah sangat jelas loh. Dasar kau tuyul catatan tenggiri ya. Terus yang menghapus siapa? Menciumnya? Kan tidak mungkin. Loh, ini perintah, ini perbuatan. Ini perbuatan. Innal mashar ruknil yamani. Coba di mana batu menghapus dosa situ? Coba. Ya, itu ada. Mencium rukun yamani dan rukun aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mana batu menghapus dosa di situ? Mana? Batunya nggak ada ini. Itu Bang, itu mencium yaman dan ajar. Mana batunya? Oke. Nah, saya belum bisa menangkap, saudara. Saya belum bisa menangkap tuduhan saudara. Boleh tidak Anda memberikan refleksi terhadap pernyataan saya? Tetapi seorang daripada serafim terbang mendapati aku, di tangannya ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini batu telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Batu menyentuh bibir dan dosa dihapus dan dosa diampuni. Pertanyaan saya, yang menghapus di sini batunya, batu baranya, atau pekerjaan menciumnya? Silakan. Justru penyebab batu menghapus dosa karena kamu mencium. Oh, berarti hubungan sebab akibat. Jadi Oke. Iya, karena kamu mencium, batu menghapusnya. Berarti gini, cuma mencium, maka batu menghapus. itu muncul itu. Yesaya 6 boleh Anda baca? Saudara, Yesaya 6, dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu dihapus dan dosamu telah diampuni. Pertanyaan saya, apakah batu bara yang menyentuh bibir orang ini yang menghapus dosa orang tersebut?
Silakan. Mau aku datang besok. Ini pelangga pelongo. saya belum membahas tai sapi ya kawan. Syukran, Ukhti Mila, Bunda Mila. Ini saya belum membahas tai sapi nih. Kalau Anda mendudukkan Hajar Aswad sebagai penebus dosa, maka saya boleh mendudukkan tai sapi sebagai penebus dosa. Karena di situ jelas, bakarlah tainya. Itulah korban penebus dosa. Itulah katanya. Jadi yang menghapus dosamu tai sapi gitu. Atau pekerjaan membakar tai sapi itu. Bukan salah Bang Suma, itu bukan bermakna, itu bukan bermakna. Oh, kalau itu bukan. Batu bukan batu hitam itu yang dimaksud sampai sekarang. Makanya siapa bilang ini berbicara batu? Coba Anda dibesarin lagi saudara. Dibesarin lagi saudara. Dibesarin. Yesaya 6 nomor 6. Mundur satu data. Coba Bang, kita bukan mau mencari manakala, kita memberikan edukasi ilmu pada bagaimana seluruh dunia datang untuk mencium batu yang ada di penjuru. Batu penjuru. Alhamdulillah, masya Allah. Berapa banyak air liur yang tergabung di situ Bang, air liur, bibir. Nah ini kalau sudah begini ini sudah jatuhnya ke penistaan ini. Enggak Bang. Ini penghujat. Yesaya 6 ini Gurunda. Iya, Yesaya 6 nomor 6. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapati aku, di tangannya ada batu bara. Dalam bahasa Ibrani disebut risfah. Risfah itu artinya lantai batu, lantai yang terbuat dari batu. Rizfah dalam bahasa Ibrani. Tuh. Tetapi seorang daripada serafim terbang mendapatkan aku, di tangannya ada rizfah, batu yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Jadi batu dibawa oleh serafim. Serafim ini malaikat, untuk dibawa menyentuh bibir orang tersebut. Dan setelah menyentuh bibirnya, dosanya dihapuskan kemudian. Pertanyaan saya, syukran sahabatku. Pertanyaan saya, apakah batu ini yang menghapuskan dosa orang tersebut, batu bara ini, rizfa ini yang menghapuskan, atau perbuatannya mencium batu itu yang menghapuskan? Itu bayang-bayang Kristus Bang, bukan batu seperti batu benda mati yang kamu maksud. Baru Banyak bayang-bayang Kristus. Berarti Yesus Anda katakan bayang-bayang Kristus. Berarti batu bara ini bayang-bayang Kristus. Batunya yang menghapus. Dinda Alfi boleh tunjukkan Keluaran 29 ayat 14. Yang diibaratkan sebagai batu bara, batu yang bayang-bayang. Diam dulu tuyul. Diam dulu. Berarti itu bayang-bayang, kita hargai. Batu bara tadi itu adalah bayang-bayang. Bukan seperti batu yang batu hitam yang kalian cium-cium itu. Keluaran 29 nomor 14. Baik, Keluaran 29:14 ya. Iya, baik, kita hargai. Enggak apa-apa. Iya. Jadi batu tadi bayang-bayang. Sekarang ini bukan ini, saya baca ya. Tetapi daging lembu. Enggak, pertanyaan saya. Tai sapi ini bayang-bayang untuk Yesus. Bang, enggak begitu Bang. Darah anak domba. Ini sapi bukan domba. Darah anak domba. Tadi batu bayang-bayang Yesus. Ini tai sapi bukan? Maaf saudara-saudara Kristen di bawah. Gini Gurunda. Kamu pilih saja mau cium batu atau cium api. Itu, silakan. Berarti kan kau pilih saja. Kalian cium batu atau cium batu bara ya. Bukan, iya, kita mengembalikan begini saudara. Itu dia sendiri mau cium batu atau apa? Saudara gini. Tadi di Yesaya 6 nomor 7 persis seperti apa yang dilakoni kami umat Islam hari ini. Kemudian kami memahami Keluaran 29 nomor 14 tidak begitu. Bukan tai sapinya yang menghapus dosa. Yang sudah konfirmasi bahwa kalian itu mencium batu, Bang. Itu tadi. Jadi Keluaran 29 nomor 14 tidak kami pahami bahwasanya tai sapi inilah yang menghapus dosa. Tapi kami paham bahwasanya pekerjaan berkurban, mengambil sapi, kulit, dagingnya dan juga eeknya dibakar,
upaya itulah yang menghapus dosa, bukan tai sapinya, bukan kulitnya, bukan dagingnya. Itu yang kami pahami. Begitu juga ketika berbicara mengenai Hajar Aswad, bukan batunya yang menghapus dosa, batunya yang menghapus. Justru itu batunya yang menghapus, Bang. Coba dalilnya boleh tunjukkan tadi di mana batu menghapus dosa? Nggak ada. Nggak ada di situ. Oke, saya tunjukkan lagi. Saya buka Bukhari 1496. Bukhari 14. Nggak ada batu menghapus dosa. Coba buka. Di mana ini ada batunya, mohon izin. Ya, silakan coba tunjukkan di situ. Bagaimana ini di sini? Tidak ada batu di sini. Saya bacakan ya. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa. Sehabis-habisnya mana batunya? Coba di dalam bahasa batunya Arabnya baik. Coba buka dalam bahasa Arab 1494. Coba buka, Bang. Di dalam bahasa Arabnya juga tidak ada batunya di sini. Bahasa batunya. Jadi mencium. Ya. Gimana? Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Kalau di Keluaran 29, tai sapi loh tertulis di situ. Tertulis. Bungkus sapinya dibungkus. Jadi saya rasa udah ya. Saya rasa udah. Nah sekarang kita lanjutkan, kita tinggalkan ini. Sekarang yang menghapus dosa di Kristen itu siapa? Saudara Paulus. Yang menghapus dosa di Kristen itu siapa, Bang? Yang nebus dosa Kristen siapa? Saya serius nanya loh. Kalau kami kan jelas puasa, sholat sunat, buang duri di jalan, beri salam, senyum kepada orang, itu semua penggugur dosa banyak. Dan saya boleh bertanyakan kepada saudara, kalau di Kristen yang menebus atau menghapus dosa Kristen itu siapa, Bang? Bom paman. Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan cara apa, Bang? Kalau kami kan mencium tadi. Oh, kalau kamu percaya mengiman Kristus. Enggak, saya bertanya kepada saudara, bagaimana cara di Kristen itu dosa dihapuskan? Ya, kamu harus percaya. Dengan cara kamu percaya di sini artinya mengimani. Ya, sungguh-sungguh bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah. Di mana itu tertulis? Di mana percaya Yesus Tuhan dan Allah, maka dosa akan dihapuskan. Itu tertulis di mana, saudara? Kami butuh dalil. Karena jarak Anda dengan Yesus itu 2000 tahun lebih. Kami nggak mau percaya begitu aja. Tolong kasih dalil di mana dikatakan siapa yang percaya Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu tertulis di mana, kawan? Serius nanya ini, serius nanya. Umat Islam penasaran. Silakan. Miau. No. Jawab Karisteng jawab. Kartu kuning. Narasumber Kristen, kartu kuning. Tidak bisa menjawab. Ayo, Pingsan paman. kartu kuning. Pingsan. Narasumber Kristen, tolong yang di bawah, kawan-kawan Kristen silakan dijemput. Narasumber Kristen satu ini ternyata sudah tidak bernapas lagi. Demikian sahabat diskusiku, penyajian diskusi ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk tetap berada dalam kebenaran yang sesungguhnya dalam naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Sampai berjumpa kembali di diskusi video selanjutnya. Atas perhatian, dukungan, subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.